Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, untuk kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudaraku, wa khususan ya bagi yang yakin tentang ilmu hikmah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ilmu hikmah itu sebetulnya bukanlah ilmu untuk mencari kesaktian ya, untuk mencari kemampuan supaya bisa terbang, bisa berjalan di atas air ya, bisa tidak mempan bacok dan bukan itu ya. Ilmu hikmah itu sebenarnya ilmunya para wali. Ilmu hikmah itu adalah ilmunya ahli ma'rifat. Ilmu hikmah itu adalah ilmunya orang-orang yang selalu menjaga hatinya ya, menjaga hatinya daripada selain Allah. Adapun tingkatan memberikan hikmah itu masing-masing ya sesuai wadahnya. Kalau wadahnya ini bagus, maka akan diberikanlah ilmu hikmah yang bagus dan banyak ya. Maka kita melihat dan membaca ada ya dalam sebuah ayat di Quran itu, "Fama yu'til hikmata faqad khairan katsiran." Jadi orang yang diberikan ilmu hikmah itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya karena ilmu hikmah itu sejatinya ya untuk mencari kebenaran, gitu. Untuk mencari ridha Allah, bukan untuk ya supaya kita menjadi orang sakti, bukan. Maka itulah para ulama-ulama hikmah mengatakan bahwa al-hikmah itu huwa al-ilmu lit-tabarruk, bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu yang untuk mengalami berkah. Nah, sedangkan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi qaul ulama dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu ayat ya, yutal hikmah fama yutal hikmata ya, itu sangat sinkron sekali, benar gitu ya. Nah, termasuk orang yang diberikan hikmah itu bukan hanya ibadahnya semangat ya, tetapi juga biasanya menjadi tauladan bagi yang lainnya. Nah sekarang ini kan banyak orang-orang yang klaim dirinya ahli hikmah, ilmu hikmah itu ya untuk praktek-praktek pengobatan ya. Tapi yang sayangnya itu klaimnya ilmu hikmah kadang nggak mengerti bagaimana itu sebetulnya ilmu hikmah yang mesti kudu diamalkan itu dengan jalur mana gitu kan ya, sehingga banyak sekali yang klaim ilmu hikmah tapi pada prakteknya ya untuk menolong yang lain itu dengan cara-cara trik sulap dan sebagainya, ini sudah merupakan pencacatan atau penodaan ilmu hikmah itu sendiri ya. Nah, ada banyak cara ya ahli hikmah menyampaikan bagaimana kepada umat ini ya dalam bentuk amalan ya, haliah perilaku atau bentuk amalan-amalan yang berupa kalimat ya, agar apa, agar mereka itu ya diberikan ya pelindungan oleh Allah, diberikan qabul hajatnya atau diberikan kekuatan ya umat Islamnya dan sebagainya. Maka itulah para wali Allah, para arif billah kemudian membuat satu kalimat-kalimat tertentu dengan tentunya lewat istikharah, lewat kajian-kajian
yang dimana yaitu dengan tujuan untuk memberikan petunjuk umat agar umat ini tetap beramalan sesuai dengan mengikuti jejak-jejak ahli hikmah yang sejati. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kali ini saya sampaikan kepada dulur semuanya, ada amalan yang dari ahli hikmah yang saya juga terima dari kiai ya. Kiainya juga dari kiai, sehingga sanadnya jelas ya. Yaitu amalan yang untuk serbaguna ya. Maksudnya serbaguna itu bisa manfaatnya itu untuk memperkuat energi diri. Ini penting bagi olahragawan atau pendaki gunung ya, pelari ya. Juga penting bagi orang yang di lapangan, karena insya Allah dengan amalan ini akan ada perlindungan dari Allah. Termasuk juga untuk kesehatan ya, menjaga kesehatan. Bahkan sebagian ulama hikmah itu membedah manfaat kalimat ini adalah untuk kepekaan, kecerdasan juga, termasuk refleks gitu ya, tapak 1000, dan juga termasuk bagi orang yang mengalami susah jodoh ya, maka dengan amalan ini insya Allah akan diberikan sifat jodoh. Dan kepada para asatiz ya, para kiai atau siapapun yang mengamalkan amalan ini dengan tujuan untuk memperbanyak persaudaraan ya, memperbanyak sahabat, insya Allah akan dikabulkan. Apa itu amalannya? Ini monggo dicatat atau diulang-ulang ya. Setel ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dibaca itu 313, tentunya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, menghadap kiblat. Alangkah lebih bagus lagi kalau menyediakan garam kasar ya, garam laut itu, entah itu 1 on atau 2 on. Maksudnya setelahnya membaca selesai itu tiupkan ke garam itu. Tiupkan ke garam 3 kali, kemudian kalau sudah selesai ambil garamnya itu ya, sepeli, kemudian kita kunyah itu ya untuk ditelan. Lakukan itu berulang-ulang. Jadi setiap kali melakukan itu jumlahnya 313, ditiupkan 3 kali lagi. Nah, sampai berapa kali pun itu bagus. Maksud bagus itu makin lebih banyak kita ya mengulang bacaan Rabbil ladzi fardan al-khairul warisin sebanyak 3 kali, 313 kali, kemudian ditiupkan ke garam itu, maka otomatis garam ini akan punya energi yang bagus, yang kuat, yang nantinya itu bisa ya untuk misalkan ini pelari atau pendaki gunung, itu cukup itu diberikan 1 sendok, kemudian dicampur dengan air putih, kemudian digosok-gosokkan ke kaki ya, ke tangan, atau kemudian dikunyah 1 pil ya, untuk dikunyah itu insya Allah itu yang sudah mengalami itu soalnya itu punya tenaga tambah ya, punya kecepatan lari yang luar biasa. Pun juga bagi orang yang sakit itu cukup itu mengunyah siang malam gitu. Juga bagi yang diduga ya ada warung, ada tempat tinggal yang dihuni jin atau yang banyak diduga energi negatifnya, itu cukup itu dengan 1 sendok ya, kemudian dicampur dengan air putih, kemudian disurat-suratkan ke lingkungan yang atau tempat atau kediaman yang diduga itu ada jin ya, maka insya Allah jin itu akan tersingkir oleh kekuatan energi yang
dari kalimat ya ayat tadi itu akan berlari dengan sendirinya, dan energi negatif pun akan terbuang ya, menyisih gitu ya, insya Allah gitu. Adapun untuk yang jauh jodoh itu ya lakukan saja itu bacaan seperti itu. Bila perlu itu 7 hari atau sampai 41 hari, Pak, insya Allah nanti akan tanpa disangka-sangka mendapatkan teman yang sesuai dengan harapan. Adapun secara umumnya apabila itu selalu terus dibaca maka hikmahnya itu akan peka. Plus punya gerakan refleks yang sangat luar biasa untuk melindungi diri ya, untuk melindungi diri sehat lahir, sehat batin ya, yang juga itu bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Jadi semisalnya itu gerak garang itu katakanlah setengah kilo ya, ya tentu itu kan banyak. Kita bacakan hari ini 2 kali, yang masing-masing 1 kali itu 313 itu. Nanti baca lagi 313 lagi itu. Besoknya dibaca lagi, besoknya dibaca lagi. Nah, sambil terus kita pakai itu, karena itu baik untuk diri kita atau untuk yang lainnya ya. Nah, tentunya itu kan nantinya akan habis itu. Nah, jangan sampai habis, maka tambahlah garam yang lain kemudian dicampur itu ya. Jadi terutama untuk diri kita, ada keluarga yang sakit, cobalah untuk minum ya, menggunakan hikmah itu ya, menggunakan hikmah itu, atau cobalah di kediaman sendiri, di warung sendiri itu untuk digunakan ya, dicampur dengan air kemudian surat-suratkan, insya Allah itu akan menjadi wasilah pembersihan gitu ya, dan untuk bisa sehat dan punya tenaga bagi olahragawan gitu. Kalau untuk sakit itu juga ada yang masyhur sekali ya, selain daripada itu khusus ini yang untuk pengobatan penyakit yang ringan ataupun berat, penyakit yang medis maupun non medis ya, termasuk santet guna. Simple tapi saya sudah banyak mengijazahkan itu kepada yang lainnya, alhamdulillah itu yang para jamaah santri yang sudah mengamalkan ini ya dikabulkan dan ya berangsur sembuh ya. Contohnya ini jika langsung ya saya ijazahkan saja, kalau bagi yang yakin mau diamalkan. Pertama yaitu membaca surat Fatihah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca 41 kali. Kemudian bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca 13 kali. Kemudian tambahkan dengan kalimat yang ada di surat At-Taubah ya, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca 7 kali. Kemudian setelah selesai semuanya ditiupkan ke air. Nanti airnya itu diminum bagi orang yang sakit, dan selebihnya sebagian airnya itu juga untuk cuci muka dan untuk diusapkan pada badan yang sakit. Ulangi ya, ulangi ya, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai sesembuhnya, dan insyaallah itu berhasil. Nah, apa yang saya sampaikan yang pertama ya berupa kalimat Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin, itu amalan serbaguna. Yang kedua ini adalah khusus itu untuk ikhtiar ya, penyembuhan berbagai macam penyakit, baik itu yang ringan maupun yang berat, medis maupun yang non medis. Untuk amalan-amalan serbaguna itu banyak sekali ya. Nanti insya Allah setelah ini juga nanti saya akan menyampaikan ijazah amalan yang saya ikhlaskan untuk boleh diamalkan ya, yang mana ini saya dapatkan semenjak waktu remaja dulu ya, tahun 71 saya sudah ya menghadap kiai ke kiai untuk minta amalan-amalan ini, dan itu sudah saya sebarkan ya ke para jamaah, ke masyarakat itu ya, baik itu yang datang, baik itu dalam rangka pengajian, itu saya sebarluaskan. Bahkan saya alhamdulillah sudah ada ya buku yang khusus membahas ilmu hikmah dan juga ijazah ilmu hikmah yang alhamdulillah itu sudah tersebar luas ya. Alhamdulillah ini sudah tersebar luas, itu Jawa Barat, Jawa Tengah ya, Jatim, Madura, sampai luar Jawa, Kalimantan, Aceh, bahkan ada yang sampai keluar. Buku-buku yang saya tulis, yang saya susun itu untuk ijazah ya, dan cara-cara atau kafiah-kafiahnya itu, bahkan sanad daripada ijazah itu ya, amalan itu juga saya cantumkan. Jadi untuk masalah apa yang saya sampaikan itu insyaallah saudara-saudaraku, itu saya yang mendapatkan itu daripada al-hikmah guru kita, guru-guru saya secara musyafahah ya langsung, dan itu semenjak tahun 71 sampai sekarang ya. Saya mencintai ahli hikmah, mencintai ulama, mencintai kiai, menghargai. Sebelum saya mati ya, maka amanah-amanah amalan itu sudah saya bukukan dan sudah saya sebarkan, dan di YouTube ini juga saya sampaikan ya, dari awal itu konten ada ya, silakan itu scroll, itu ada itu ijazah amalan yang saya ikhlas itu untuk diamalkan, bahkan boleh itu untuk disebarluaskan, yang penting ada manfaat untuk kemaslahatan umat. Demikian ya, semoga apa yang diterima, apa yang diamalkan oleh kita semuanya ya, wakil saudara-saudara, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.